Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Kusmasari, NPM 1922010110. Pada hari ini Selasa 22 November 2021 pada pukul 10 WIB saya akan melakukan pengkajian complicated gift assessment pada almarhum keluarga Ibu Ani. Yang pertama, saya sudah membaca catatan medis pasien. Yang kedua, saya sudah mempersiapkan alat. Yang ketiga, saya akan melakukan tindakan cuci tangan. Saya sudah melakukan tindakan cuci tangan. Saya siap bertemu dengan klien. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Melvi. Oh ya, dengan Mbak Melvi ya. Baik Mbak, perkenalkan saya perawat Ayu Putri. Saya perawat dari Puskesmas Gamping. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian berduka ya Mbak. Menggunakan complicated grief assessment. Tujuannya untuk mengkaji berduka dari keluarga Mbak Melvi ya. Kemarin kan Ibu Ani telah meninggal dunia ya Mbak. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak Melvi bersedia? Iya, bersedia. Baik Mbak Melvi, di sini nanti Mbak Melvi bisa mengikuti prosedur yang saya berikan ya. Nanti di sini ada 4 kriteria. Nanti Mbak Melvi bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Nggak ada. Oh ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai ya Mbak. Baik, sebelumnya bagaimana perasaan Mbak Melvi saat ini? Ya, masih agak sedih sih, sus. Oh ya, masih sedih ya Mbak. Itu wajar ya Mbak. Baik Mbak, kalau begitu kita mulai saja ya untuk pengkajiannya. Ini Mbak Melvi bisa lihat terlebih dahulu. Baik Mbak Melvi, bisa kita mulai? Bisa. Baik Mbak, di sini ada 4 kriteria ya. Baik, untuk kriteria A, 1A, dalam sebulan terakhir, seberapa sering Mbak Melvi merasa merindukan dan mendambakan Ibu Ani? Berapa kali sehari? Oh ya, selanjutnya, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Mbak Melvi dan mengganggu rutinitas harian Mbak Melvi? Iya. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk kriteria B. B1, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi dapat menerima kematian dari almarhum Ibu Ani? Kesulitan menerima kematian. Ya, selanjutnya B2, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Ya. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi merasa pahit atas kematian? Tidak terasa pahit. Oh ya. B4, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Mbak Melvi? Agak sulit. Oh ya. Selanjutnya B5, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Agak merasa hampa. Baik, selanjutnya B6, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi merasa kosong dan tidak berarti tanpa almarhum Ibu Ani? Sedikit rasa kosong atau tidak berarti. Oh ya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa almarhum Ibu Ani? Tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Ya, selanjutnya B8, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Melvi merasa gelisah atau mudah terkejut? Sedikit merasa gelisah. Ya, selanjutnya kita masuk kriteria C. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya Mbak Melvi kesulitan melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya. Baik, selanjutnya kriteria yang terakhir. Kriteria D, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan
setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Iya. Oh ya. Baik Mbak Melvi, untuk pengkajian berdukanya sudah selesai ya Mbak Melvi. Baik Mbak Melvi, saya lihat terlebih dahulu ya. Baik Mbak Melvi, sekarang bagaimana perasaan Mbak Melvi? Agak sedikit tenang. Oh ya, sudah lebih tenang ya. Ya. Baik Mbak Melvi, dari hasil pengkajian tadi Mbak Melvi terdiagnosis berduka yang rumit ya Mbak, atau complicated grief, karena 4 kriteria tadi memenuhi. Baik Mbak Melvi sudah bekerja sama dengan baik ya pada saat kita melakukan pengkajian tadi, juga sudah kooperatif. Baik Mbak Melvi harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Semua itu pasti akan berlalu ya, yang pasti sabar. Baik Mbak Melvi, sebelum saya meninggalkan tempat, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Enggak ada, Sus. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Sus. Fase dokumentasi pada hari ini Selasa 22 November 2021 pada pukul 10 WIB saya telah melakukan pengkajian complicated grief assessment pada almarhum keluarga Ibu Ani dengan keluarga bernama Saudari Melvi. Didapatkan hasil subjektif, keluarga pasien mengatakan sudah lebih tenang. Didapatkan data objektif, Saudari Melvi mengalami diagnosis rumit complicated dengan kriteria memenuhi A, B, C, D. Tanda tangan nama terang perawat Ayu Putri Kusmasari.